Di tanah Minangkabau, Sumatera Barat, ada sebuah kisah yang terus hidup dalam ingatan masyarakat, sebuah legenda yang diceritakan turun-temurun, dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, dan kini bahkan hadir dalam bentuk buku, film, hingga menjadi ikon pariwisata. Itulah kisah Malin Kundang. Bagi banyak orang, Malin Kundang hanyalah cerita tentang anak yang durhaka pada ibunya. Namun jika kita gali lebih dalam, kisah ini menyimpan begitu banyak lapisan sejarah, budaya, dan makna yang memperlihatkan siapa orang Minangkabau sebenarnya. Dikisahkan seorang janda miskin yang tinggal di pesisir pantai Air Manis, membesarkan anak laki-lakinya seorang diri. Anak itu bernama Malin Kundang. Sejak kecil, Malin tumbuh dalam kemiskinan, namun juga dengan keberanian. Suatu hari ia memutuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halamannya demi mengubah nasib. Inilah titik penting, karena dalam budaya Minangkabau, merantau bukan hanya pilihan, tetapi juga tradisi. Seorang laki-laki Minang dianggap dewasa jika ia berani pergi jauh, menimba pengalaman, mengumpulkan ilmu, dan membawa pulang keberhasilan. Budaya merantau ini telah berlangsung sejak abad ke-15, ketika orang Minangkabau berlayar hingga ke Riau, Jambi, Malaka, bahkan Singapura, mencari penghidupan yang lebih baik. Dalam legenda, Malin Kundang pergi merantau dan berhasil meraih kejayaan. Ia menjadi saudagar kaya raya, memiliki kapal besar, anak buah banyak, serta seorang istri cantik dari keluarga bangsawan. Bertahun-tahun kemudian, Malin kembali ke kampung halamannya. Ibunya yang sudah tua renta mendengar kabar itu, dan dengan hati penuh kerinduan, ia menyambut anaknya di dermaga. Namun, alangkah pedihnya hati sang ibu ketika Malin, yang kini angkuh dengan kekayaannya, menolak mengakui ibunya sendiri. Malin malu mengakui dirinya berasal dari keluarga miskin. Ia menghardik ibunya di hadapan istrinya dan para awak kapal. Kesedihan yang begitu dalam membuat sang ibu menengadahkan tangan, memohon keadilan kepada Tuhan. Konon, doa seorang ibu yang teraniaya begitu mustajab. Tak lama setelah itu, badai besar datang menghantam lautan. Petir menyambar, ombak mengguncang kapal, dan Malin Kundang bersama kapalnya hancur diterjang murka alam. Tubuh Malin Kundang kemudian dikutuk menjadi batu. Hingga kini, di pantai Air Manis, masyarakat masih menunjukkan formasi batu yang dipercaya sebagai sosok Malin yang membatu bersama kapal dan awaknya. Tetapi, apakah cerita ini hanya sekadar dongeng untuk menakut-nakuti anak agar berbakti pada orang tua? Ternyata tidak sesederhana itu. Cerita Malin Kundang adalah refleksi sosial masyarakat Minangkabau. Pertama, ia menggambarkan budaya merantau. Minangkabau adalah salah satu suku di dunia yang menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari ibu, namun laki-laki justru dituntut meninggalkan kampung halaman. Mereka harus mencari nafkah di rantau, menguji diri, dan membawa pulang keberhasilan. Dari sinilah muncul kebanggaan sekaligus kekhawatiran. Jika berhasil, nama keluarga harum. Jika gagal, pulang dengan tangan kosong, maka keluarga ikut menanggung malu. Malin Kundang merepresentasikan sisi gelap dari tradisi itu. Ia berhasil secara materi, tapi gagal secara moral. Kedua, kisah Malin Kundang adalah simbol dari benturan kelas sosial. Malin yang miskin berhasil menjadi kaya, namun dalam kekayaannya, ia lupa diri dan malu pada asal-usulnya. Fenomena ini sering kita jumpai dalam sejarah masyarakat. Banyak orang yang setelah kaya, lupa tanah kelahiran, bahkan memutus hubungan dengan orang tua dan keluarga miskin mereka. Cerita Malin Kundang seolah menjadi pengingat keras bahwa sehebat apapun pencapaian seseorang, tanpa menghormati orang tua, semua itu tidak ada artinya. Ketiga, cerita ini bukan hanya milik Indonesia. Di Malaysia ada kisah serupa bernama Si Tanggang. Di Kalimantan ada legenda batu menangis. Di Filipina juga ada cerita mirip tentang anak yang dikutuk menjadi batu karena durhaka. Ini menunjukkan bahwa kisah anak durhaka adalah arketip universal yang hadir di banyak budaya. Tapi di Minangkabau, kisah ini diberi nuansa khas budaya matrilineal dan tradisi merantau. Jika kita perhatikan, kisah Malin Kundang tidak hanya diceritakan untuk anak-anak,
tapi juga sebagai refleksi bagi orang dewasa. Ia mengajarkan tentang bakti kepada orang tua, kesetiaan pada asal-usul, serta pentingnya kesadaran bahwa harta dan status sosial bukan segalanya. Bahkan secara simbolis, Batu Malin Kundang di Pantai Air Manis kini menjadi objek wisata, sekaligus pengingat nyata dari sebuah legenda yang sudah ratusan tahun diwariskan. Cerita Malin Kundang juga bisa ditafsirkan sebagai pesan moral yang berkaitan dengan nilai agama. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua, terutama ibu, menempati kedudukan yang sangat tinggi. Durhaka pada orang tua digambarkan sebagai dosa besar, maka tidak heran jika legenda ini begitu kuat dalam masyarakat Minang yang sangat menjunjung tinggi nilai agama. Menariknya lagi, kisah Malin Kundang hidup bukan hanya sebagai cerita rakyat, tapi juga dalam seni budaya Minangkabau. Ia dituturkan lewat kabah, tradisi bercerita khas Minangkabau yang biasanya dibawakan dengan alat musik rabab. Kisah ini juga diangkat dalam randai, seni pertunjukan yang menggabungkan drama, tari, dan musik. Bahkan dalam era modern, Malin Kundang hadir dalam film layar lebar, sinetron, hingga buku komik anak-anak. Artinya, kisah ini tidak pernah mati, selalu menemukan bentuk baru untuk diceritakan kembali. Sejarah mencatat bahwa legenda-legenda semacam ini biasanya lahir dari pengalaman nyata masyarakat. Ada kemungkinan kisah Malin Kundang berakar dari kisah nyata seorang perantau kaya yang durhaka pada keluarganya. Namun seiring waktu, kisah itu diperkaya dengan unsur mitos, hingga lahirlah versi yang kita kenal sekarang, lengkap dengan kutukan menjadi batu. Kini, Pantai Air Manis di Padang menjadi destinasi wisata yang terkenal. Ribuan orang datang setiap tahun untuk melihat Batu Malin Kundang. Sebagian percaya itu adalah bukti nyata dari legenda. Sebagian lain menganggapnya sekadar fenomena alam yang diberi tafsir budaya. Apapun itu, yang jelas legenda ini sudah menjadi bagian dari identitas Minangkabau dan Indonesia. Kisah Malin Kundang bukan hanya tentang seorang anak yang durhaka. Ia adalah potret kompleks tentang masyarakat, tentang budaya, tentang hubungan orang tua dan anak, tentang tradisi merantau, tentang kesetiaan pada tanah asal, dan tentang harga diri sebuah keluarga. Dari cerita ini, kita diajak untuk bercermin. Sudahkah kita berbakti pada orang tua? Sudahkah kita menghargai asal-usul kita? Atau jangan-jangan kita justru sedang berjalan di jalur Malin Kundang tanpa menyadarinya? Dan seperti setiap cerita rakyat besar, Malin Kundang tidak berhenti pada satu tafsir. Ia bisa dibaca sebagai kisah moral, bisa dipahami sebagai mitos sosial, bisa diteliti sebagai bagian dari budaya, dan bisa juga dinikmati sebagai hiburan. Itulah kekuatan cerita rakyat. Ia fleksibel, tapi juga abadi. Sampai hari ini, setiap kali deburan ombak menghantam Pantai Air Manis, orang akan selalu mengingat kisah seorang anak yang lupa diri, yang dikutuk menjadi batu. Sebuah pesan yang sederhana, namun abadi. Jangan pernah melupakan jasa ibu. Jangan pernah malu pada asal-usulmu. Karena seberapapun tingginya pencapaian kita, tanpa bakti dan hormat pada orang tua, kita tidak ada artinya. Dan jika kamu ingin terus mendengar cerita-cerita bersejarah, penuh makna, dan syarat budaya seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya.